Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat. Jangan lupa melaksanakan 4M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, jauhi kerumunan. Hari ini kita kembali belajar di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran yang pertama dengan muatan terpadu Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, apakah kamu pernah mengamati usaha-usaha apa saja yang ada di sekitarmu? Ya, tentu pernah ya. Usaha apa saja kira-kira? Ada warung kopi, bagus. Toko sembako, konter, salon, toko alat tulis, jasa cuci motor, dan masih banyak yang lainnya. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari usaha tersebut? Ya, bagus. Kalian bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita mulai saja ya pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar bersama IPS KD 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN secara terperinci. Nah, sekarang coba kalian perhatikan berbagai kegiatan yang akan Bu Guru tampilkan. Kegiatan usaha apakah yang Bu Guru tampilkan pada gambar tersebut? Bagus, yang pertama adalah usaha fotokopi. Yang kedua, potong rambut. Dan yang ketiga, bengkel. Menurut kalian, sumber daya apa saja yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut? Bagus. Sumber daya yang digunakan dalam usaha fotokopi antara lain mesin fotokopi, kertas, dan manusia sebagai operatornya. Yang kedua, usaha sumber daya yang digunakan dalam potong rambut, mesin cukur, dan gunting. Yang ketiga, yang digunakan di bengkel adalah perkakas dan spare part. Apakah semua sumber daya yang digunakan berasal dari dalam negeri? Ya, tentu tidak. Karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, perkakas, bengkel, spare part adalah buatan luar negeri. Dalam menjalankan ekonomi sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lainnya. Salah satu bentuk kerjasama dengan negara-negara lain yaitu melalui ASEAN. Bentuk kerjasama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di suatu negara dapat berupa ekspor dan impor. Tahukah kalian apa ekspor itu? Dan tahukah kalian apa impor itu? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ekspor dinamakan eksportir. Sedangkan barang yang dijual ke luar negeri disebut barang ekspor. Nah, berikutnya adalah impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Sedangkan barang ataupun jasa yang dibeli dari luar negeri disebut barang impor. Nah, negara kita Indonesia juga melakukan kegiatan ekspor impor, terutama dengan negara-negara anggota ASEAN. Kira-kira apakah kalian tahu apa saja komoditas ekspor Indonesia?
Ya, akan Bu Guru sebutkan ya. Yang pertama, minyak bumi, gas bumi, kayu, karet, tembakau, kopi, tembaga, timah putih, dan tekstil. Itu adalah contoh komoditas ekspor Indonesia. Apakah kalian tahu negara tujuan ekspor Indonesia? Kita mulai ya. Untuk minyak bumi, negara tujuan ekspor kita adalah Malaysia, Singapura, dan Australia. Gas bumi, negara tujuan ekspor kita adalah Jepang, Singapura, dan Korea Selatan. Kayu, negara tujuan ekspor kita Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Karet, tujuan ekspor kita adalah Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Tembakau, tujuan ekspor kita Malaysia, Jepang, Amerika Serikat. Kopi, Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Tembaga, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Timah putih, Belanda, Inggris, Singapura. Tekstil, Brunei Darussalam, dan Thailand. Itulah komoditas ekspor Indonesia dan negara tujuannya. Nah, negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya juga melakukan kegiatan impor, yaitu mendatangkan barang dari luar negeri. Sekarang, tahukah kalian komoditas impor Indonesia dari berbagai negara di ASEAN? Ya, tentu kalian tahu ya. Yang pertama dari negara Jepang, Indonesia mengimpor mobil, sepeda motor, alat elektronik, dan suku cadang mesin. Dari Korea Selatan, Indonesia mengimpor sepeda motor, alat elektronik. Dari negara Thailand, Indonesia mengimpor beras. Dari negara Benelux, Indonesia mengimpor alat elektronik, pesawat terbang, dan suku cadang mesin. Dari Jerman, Indonesia mengimpor mobil, alat-alat elektronik, pipa baja, dan obat-obatan. Nah, dari uraian di atas yang Bu Guru jelaskan adalah peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kali ini, nanti silahkan kalian mengamati lingkungan sekitar kalian. Kemudian, pertama, tuliskan berbagai kegiatan usaha yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, adakah sumber daya alam yang merupakan komoditas ekspor yang ada di lingkungan kalian? Jika ada, maka tuliskanlah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.